Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidzah. Di sini ada pengurus Pak Musi, ada pengurus Muhammadiyah, ada pengurus IPHI, kata persaudaraan haji, jamaah sekalian, ada tentu banyak kader-kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini karena yang jemput saya langsung di pesawat itu anggota dewan dari PKS, Masya Allah. Ibu-ibu yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah atas segenap nikmat, segenap karunia-Nya sampai pada subuh mubarak ini, di tempat yang mulia ini, kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, ajaran yang syamil mutakamil, yang mudah-mudahan kita semua yang mengaku sebagai pencinta beliau senantiasa istiqamah dalam ittiba, dalam mencontoh teladani beliau sehingga berhak memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah, khususnya berupa cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, subuh ini memang spesial. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan nilai yang spesial. Allah sampai bersumpah dengan waktu subuh. Allah memberikan kalau sumpah berarti ada sesuatu yang spesial. Dulu di Jakarta ada gubernur, kerjaannya itu subuh, setiap subuh dari masjid ke masjid. Karena perintah gubernur, biasanya sebelum Pak Gubernur tiba, insya Allah wali kota sudah datang. Kalau wali kota tiba, sebelum tiba wali kota, camatnya sudah muncul. Sebelum camat datang, insya Allah para lurah, para kepala desa pasti muncul duluan. Pak lurah, kepala desa belum tiba, insya Allah Pak RW, Pak RT sudah kumpul. Bisa dibayangkan? Maka saya pernah sampaikan di depan Presiden Jokowi waktu itu, waktu saya masih di istana, itu disampaikan depan beliau bahwa untuk memakmurkan Indonesia ini caranya mulai dari memakmurkan masjid. Kenapa? Karena yang banyak di Indonesia ini adalah umat Islam. Ukuran Islam kita, ukuran iman kita itu diukurnya dari masjid. Dan ukuran yang pertama adalah subuh. Ukuran subuh. Kalau subuh mau lihat satu tempat makmur atau tidak, itu lihat masjidnya. Kalau masjid agung, masjid raya, masjid besar, itu nggak bisa jadi ukuran kecuali Jumat. Kenapa? Karena biasanya di tempat perkantoran, di tempat bukan penduduk, rumah penduduk. Sehingga memang jamaahnya, kalau ini udah banyak ukurannya. Karena memang tempatnya bukan di tempat pemukiman. Tapi kalau insya Allah kita berazam bersama, komitmen bersama, kita sudah bangun masjid megah, mahal, mewah,
Ini tantangan buat kita. Saya sudah pernah berhitung juga, ya Masya Allah. Ini pun hasil lima. Saya masih SD, karena saya orang Indonesia Timur, orang Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Solor Timur. Masya Allah, setelah itu juga. Timur lagi. Saya sekolah di Kalimantan Timur, di Balikpapan Timur, terus pindah ke Jakarta Timur. Sekarang di Bekasi Timur. Rumah saya di Cengkareng Timur. Maka istri saya orang Barat, tapi bukan orang Bule, orang Sumatera Barat. Orang awam, katanya makan rendang. Pagi-pagi minum teh telur. Ini tantangan besar. Harus dimulai. Dari mana memulai? Memang memulai sesuatu dari atas. Jadi waktu Pak Gubernur Sudiadi Sudirja itu hampir setiap hari beliau keliling. Jadi semua masjid di Jakarta waktu beliau 5 tahun jadi gubernur, nggak mau tambah. Walaupun dukungan kuat sekali. Ulama, dukungan tokoh, dukungan aktivis luar biasa. Tapi beliau memang cukup satu periode katanya. Cinta kalau kelamaan bisa berubah, kata beliau. Maka cukup dari mana setiap subuh, dari masjid ke masjid. Sampai sekarang itu di Jakarta itu dikenal dengan subuh keliling, banyak masjid, banyak mushola, banyak majelis. Itu salah satu aktivitas rutinnya adalah subuh keliling, mengundang keberkahan, mengundang rahmat Allah. Apalagi kita saat ini alhamdulillah berada di bulan Sya'ban, bulan yang oleh Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, beliau bertanya, ya Rasulullah, ma araka an tasuma syahran kamilan siwa Ramadan illa fi syahrin. Saya tidak banyak melihat orang puasa di luar bulan Ramadan. Kalau puasa bulan Ramadan kan biasa full, kecuali di bulan ini. Kenapa? Ternyata kata Rasulullah SAW, "Dzaka syahrun yafulu anhun nas." Inilah bulan yang banyak diabaikan oleh orang. Bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Bulan yang banyak disepelekan oleh orang. Bulan yang tak banyak dihiraukan. Baina Rajab wa Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan. Saya mau tanya nih bapak-bapak. Bapak-bapak punya utang kan? Lupa saya, negeri timah ya. Bapak-bapak jarang punya utang puasa. Tapi nggak boleh lupa Pak. Kita punya istri, kita punya anak perempuan, punya saudara perempuan. Harus diingatkan. Nabi itu hampir 1 bulan full puasa di bulan Sya'ban. Maka kata Usama bin Zaid, saya nggak pernah melihat engkau puasa sebanyak puasa kami, kecuali di bulan ini. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Inilah bulan yurfa'ul a'mal. Bulan diangkatnya amal kita kepada Allah. Diangkatnya kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan. Prestasi-prestasi yang kita ukur. Nilai-nilai yang telah kita persembahkan. Kebajikan-kebajikan yang kita torehkan. Semuanya diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Wa ana uhib inda yurfa'u a'mali wa ana sha'im. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, aku suka sekali inda yurfa'u a'mal, ketika amal-amalku diangkat kepada Allah, wa ana sha'im, sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ini Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjamin bahkan pintu surga enggak bakal kebuka kecuali Rasulullah sudah siap mau masuk. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah duluan. Beliau adalah manusia pilihan, pemimpin pilihan, nabi pilihan, rasul pilihan. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah dengan para anbiya wal mursalin. 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya ngumpul. Di mana ngumpulnya, Pak? Di masjid. Masjid Al-Aqsa. Masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Orang sering menyampaikan yang pertama dibangun Masjid Al-Haram, Ka'bah Baitullah. Bukan Nabi Ibrahim yang bangun. Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan, membangun ulang. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Tapi yang bangun pertama kali Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sungguh rumah pertama yang dibangun oleh Allah, Baitullah pertama yang diletakkan oleh Allah di muka bumi ini, lalladzi bi Bakkah, itulah yang ada di Bakkah, ai Makkah. Fihi ayatun bayyinat, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang nyata tentang kekuasaan, kehebatan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maqamu Ibrahim, bukan kuburan, tapi tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdiri meninggikan Ka'bah, berdiri menyusun ulang Ka'bah yang runtuh, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim ketika meletakkan kembali, membangun kembali, menyusun kembali Ka'bah, beliau punya doa yang luar biasa. Doa ini adalah program dakwah, program membangun peradaban, program membangun umat, program membangun tata sosial, program membangun kehidupan. Bisa dibayangkan, kalau di masjid sudah makmur, di masjid orang sejahtera, di masjid orang bahagia, keluar masjid aman. Lihat Allah yarham, salah satu tokoh masjid kita yang baru meninggal, Kiai Haji Jazir, Ustaz Jazir di Jogja itu, Masjid Joko Karyan, menjadi tokoh peradaban, tokoh masjid. Beliau membangun masjid, menata masjid, memakmurkan masjid supaya menjadi milik umat. Masjid tidak boleh menjadi milik orang per orang, kelompok-kelompok tertentu. Karena bahaya. Kalau dari masjid saja kita nggak bisa bersatu, bagaimana di luar masjid? Dari masjid kita mulai. Karena masjid ada ruh, masjid ada energi, masjid ada power, masjid ada kekuatan yang dahsyat. Ketika kita berdiri di shaf, imam mengatakan istau, tarathaw wa'tadilu, luruskan, rapatkan shaf. Al-aqab al-khutut, tumit di garis. Kalau sekarang alhamdulillah pada garisnya. Dulu Umar bin Khattab begitu bilang lurus, nggak bilang lurus doang, Pak, keluarkan pedang,
ditarik itu lurus Pak. Jadi kalau tumisnya agak ke belakang, kena itu Pak. Ini alhamdulillah Pak, kita sudah ada garis. Kenapa mesti tumit yang disamain? Karena kalau jari yang disamain gak sama Pak. Ada jari yang panjang. Kalau model saya jari pendek, karena orangnya bulat. Walaupun kakinya besar, tapi jarinya pendek. Gak bisa sama. Jadi yang diukur itu belakangnya, tumitnya. Kita berdiri bisa rapi, itu diawali dari mana? Dari rapinya saf kita. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilih saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah suka betul, Allah cinta kepada siapapun yang berjuang di jalan Allah, siapapun yang ingin memakmurkan bumi ini, memakmurkan kehidupan ini, memakmurkan negerinya, memakmurkan daerahnya, memakmurkan wilayahnya, memakmurkan kampungnya. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Harus rapi kita Pak. Kita umat Islam ini punya kekuatan hebat. Rakyat Indonesia ini punya potensi alam yang luar biasa. Semua guru-guru kami, syekh-syekh kami yang dari luar negeri datang kemari, selalu komentarnya, Masya Allah, hadhihi jannah. Ini surga ini. Indonesia ini surga betul. Kita minal jannah, potongan surga yang terlepas di bumi ini. Karena semua ada Pak. Indah. Negeri ini potensi alamnya begitu luar biasa. Maka ada seorang ulama di Jakarta, ulama sepuh, boleh mengatakan, kenapa hari ini di Indonesia banyak ditemukan emas, ditemukan timah, ditemukan nikel, ditemukan barang-barang tambang luar biasa. Itu karena apa? Jasa orang-orang tua kita dahulu. Mereka taat kepada Allah, mereka zikir, mereka susah nggak apa-apa, tapi dipikirkan kita. Makanya mereka isi kehidupan dengan apa? Zikrullah. Mengisi kehidupan dengan apa? Dengan munajat, mengisi kehidupan dengan doa, mengisi kehidupan dengan sholat jamaah, mengisi kehidupan dengan tilawah Quran, mengisi kehidupan dengan kebajikan dan kebaikan. Kemudian hari ini kita yang merasakannya. Kita yang merasakan. Di Arab, gersang Pak, tandus. Tapi kenapa di bawahnya banyak minyak? Karena itulah pelajaran orang-orang dahulu sudah meninggalkan kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam saja doanya, walaupun beliau itu susah, saking susahnya anaknya pun susah makan, minum. Bayi yang baru lahir, yang dirindukan udah lama sekali. Dalam kondisi yang sedih Pak. Dapat perintah dari Allah harus meninggalkan anak istri. Gak ada makanan, gak ada orang, gak ada buah, gak ada tanda-tanda kehidupan. Doa beliau di depan Ka'bah itu apa? Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah Tuhan kami. Jadi ketika berdoa itu beliau melibatkan keluarganya. Tapi ketika bicara tanggung jawab, inni askantu min dzurriyyati, aku letakkan anak keturunanku biwadin ghairi dzar, di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, di lembah yang tidak ada tanaman. Tapi apa? Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, di sisi masjid, di sisi Ka'bah. Rabbana liyuqimus salah, supaya apa? Mereka menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikan hati semua manusia tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Masya Allah. Sekarang Indonesia ini sudah kelebihan Pak. Antrinya di Bangka berapa tahun Ustaz?
23, 27. Masya Allah. Sudah 27 tahun. Artinya apa? Daftar sekarang, 27 tahun yang akan datang baru berangkat, Pak. Jadi kalau sekarang 50 umurnya, Pak, nanti 77 baru berangkat. Kalau sehat. Makanya di Sulawesi, di Banjarmasin, di Sumatera Selatan, itu orang-orang baru lahir anaknya udah didaftar, Pak. Kalau ayahnya mampu, ibunya mampu, lahir anak, daftar langsung. Kenapa? Karena masih puluhan tahun. Ada satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu 40 tahun, Pak. Di Jawa Timur puluhan tahun. Maka umroh ramai orang. Ngapain kita ke sana? Siapa yang manggil kita ke sana? Siapa yang mengajak kita ke sana? Allah. Lewat apa? Lewat panggilan Nabiullah Ibrahim. Lewat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua datang ke sana. Apa yang datangi masjid? Allah kasih nilai spesial. Allah kasih nilai yang utama. Allah kasih nilai yang hebat. Untuk apa? Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Kasih mereka dari seluruh buah. Bukan suruh tanaman, Pak. Doa Nabi Ibrahim enggak minta subur negerinya. Enggak minta tumbuhan, tumbuh buah-buahan, tidak. Yang diminta apa? Warzuqhum minats tsamarat. Karuniakan mereka dari seluruh buah. Bapak datang ke Mekah, buah apa yang enggak ada, Pak? Hari ini Bapak bisa minum jus tebu. Nah, udah ada, Pak. Tapi di mana orang tanam ini? Ada. Ada semua buah. Buah yang kita nggak pernah lihat di daerah manapun ada di sana. Masya Allah. Kalau di Bangka khasnya apa, Ustaz? Buahnya? Buah timah. Cempedak ya. Cempedak Kalimantan banyak. Duren. Nah, duren nomor 1 ya. Saya belum percaya. Karena semalam belum dikasih lagi. Nanti di kereta ya Pak ya. Masya Allah. Jadi ini tantangan kita. Bahwa Allah sudah menyediakan fasilitasnya. Allah sudah memberikan contoh terbaik. Lewat para anbiya wal mursalin. Lewat utusan-utusan dari Rasul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang waktu itu masih nama Yathrib, yang beliau bangun pertama bukan istana, beliau bangun pertama bukan rumah mewah, bahkan gubuk pun tidak. Yang dibangun pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Masjid. Sampai masjidnya diberi nilai khusus sekarang. Kita hari ini merasakan kalau sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholatu fi masjid hada alf salat." 1000 kali sholat di Masjid Quba Timah. Walaupun Quba emas tetap 1000 kali mentok, 27 kali mentok. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali. Illa fi Masjidil Haram. Wa amma fi Masjidil Haram 100,000. Allahu Akbar. Dan adapun di Masjidil Haram 100.000 kali. Jadi sholat kita di masjid mau Quba emas sekalipun, dinding emas, lantai emas, karpet emas, tetap mentok 27 derajat. Di Jakarta ada masjid tertinggi, Pak. Namanya Masjid Ar-Rahim. Di gedung tinggi. Gedung Menara 165. Sebelahnya ada lagi masjid tinggi juga, gedung CO. Itu masjid tertinggi kedua. Karena letaknya di atas, paling atas kantor. Tapi di Papua ada masjid terdalam, Pak. Masjid terbawah. Karena ada di mana? Dalam perut bumi. Jadi, Masya Allah. Saya waktu ceramah di sana, Pak, gak kepikiran tuh.
Sudah keluar dari masjid dalam, baru ya Allah, gimana ini kalau gempa nih? Tapi alhamdulillahnya waktu di dalam itu nggak pernah kepikiran, Pak. Karena gimana mau kepikiran, seperti kampung, seperti kota. Bukan kampung, kota, Pak. Ramai orang lalu lalang tuh. Masjid di mana? Belasan kilometer dalam bumi, Pak. Tapi di dalamnya apa? Tambang emas. Masya Allah. Indonesia ini luar biasa. Saya masih SMA, itu khutbah Idul Fitri, ngisi Ramadan khutbah Idul Fitri di PT KEM namanya. Kelian Equatorial Mining. Tambang emas di Kalimantan tuh. 13 jam ke hulu ke Kalimantan tuh, Sungai Mahakam. Hulunya lagi, Pak. Dari kota Samarinda itu naik speed 13 jam. Nah, coba, Pak. Hampir seharian tuh. Naik speed ke hulu tuh. Sampai di sana naik lagi truk. Naik lagi hardtop. Baru mobil biasa. 4 kali, Pak. Baru sampai tempat itu. Tapi di sana Masya Allah. Seperti kota di tengah hutan. Kenapa? Tambang emas. Tambang nikel. Di mana-mana kita. Makmur. Yang diminta Nabi Ibrahim apa tadi? Warzuqhum minas samarat. Mintanya cuma buah. Sebagai sumber kehidupan. Sebagai energi kehidupan. Maka kita mulai dari masjid. Bulan yang istimewa ini. Bahkan riwayat menyebutnya. Bulan Sya'ban ini pula Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tentang salawat atas Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat. Allah, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Cuman solawat Allah, solawat malaikat tak sama dengan kita, Pak. Kalau kita kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Habibullah. Allah tidak itu. Allah bersolawat artinya apa? Allah menurunkan rahmat kepada Rasulullah. Karena Allah kasih rahmat kepada Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling medit, bakhil, pelit, sampili karyang. Kalau orang Bangka bilang apa pelit? Hah? Sekakar. Oh, sama dengan kata saya itu. Sekakar. Seke kata orang Bugis. Cekeh, orang Minang juga bilang cekeh. Sampili karyang. Orang yang disebut namaku, dia tidak bersolawat untukku. Kalau orang yang ingin mencari kekurangan, oh Nabi gila hormat dong. Masa nggak disebut namanya, nggak bersolawat, ketika disebut namanya dibilang orang paling pelit? Iya. Kenapa? Karena rahmat Allah selalu menyertai. Nabi ingin supaya kita dapat rahmat. Lewat apa? Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan, Pak? Ketika hadir di majelis ilmu di Masjid Nabawi itu kan ada syekh itu, Pak. Saya pernah duduk di situ belajar, ada syekh mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih pernah menyampaikan, "Man shalla wa sallama alayya taslima faradda alayya ruhi li an aruddas salam." Masya Allah. Siapa yang bersolawat kepadaku, bersalam kepadaku dengan solawat dalam salam yang sempurna, Allah kembalikan ruhku. Masya Allah. Untuk apa? Li an aruddas salam, untuk jawab salam kita. Masya Allah. Penelitian seorang ahli dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Beliau meneliti bahwa di dunia itu orang tidak pernah berhenti bersolawat. Gimana ceritanya? Iya. Karena sebelum kita sholat subuh tadi, adzan subuh tadi di Masjid Kubah Timani, 4 jam, 5 jam yang lalu di Jepang sudah duluan. Indonesia Timur sudah duluan. Indonesia Tengah sudah duluan. Kita sekarang sudah sholat, di Saudi belum. Di Barat belum. Di Amerika belum.
Indonesia bulat. Saya waktu pertama kali ke Amerika, bingung Pak. Wah, kita kan ke barat, kenapa lari pesawatnya ke timur? Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Narita, ke Jepang. Padahal kita mau ke Amerika. Karena dunia ini bulat Pak. Dunia ini bulat. Mau muter kemanapun sampai Pak. Karena bulat. Bisa dibayangkan waktu berbeda-beda itu apa berarti apa? Setiap saat, setiap waktu orang berselawat. Bisa dibayangkan kalau setiap saat, setiap waktu orang berselawat, apa artinya? Nabi itu hidup. Maka kalau orang baca berjanji itu ada mahallul qiyam. Orang tegak berdiri itu kenapa? Merasakan kehadiran. Minimal ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bilang bahwa pasti akan dikembalikan ruhnya oleh Allah untuk menjawab salam kita, menjawab salawat kita, menjawab ucapan mulia yang telah Allah turunkan itu di bulan Sya'ban ini. Jadi rugi betul kita. Kalau kita tidak manfaatkan, kita tidak isi. Bapak-bapak juga rugi Pak, kalau kita tidak menjadikan momentum untuk membina keluarga kita. Mengingatkan istri, anak perempuan, saudara perempuan kita. Untuk bayar utang puasa cepat. Ini sudah mau puasa lagi, jangan sampai utang puasa tahun lalu belum terbayar. Dan jangan-jangan 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Apalagi yang setiap tahun melahirkan. Nah, utang banyak itu Pak. Kita punya tanggung jawab. Harus kita bertanggung jawab untuk apa? Membangun. Karena bangunan besar tidak bisa berdiri kokoh. Maka para ulama kita mengatakan apa? Mau bangun sesuatu, jangan seperti membangun rumah sakit. Kita aja namanya aja rumah sakit Pak. Belum datang, udah sakit Pak. Begitu sampai tambah sakit tuh. Maka di Jakarta diubah oleh gubernur waktu itu Pak Anies, ubah namanya rumah sehat. Kalau bahasa Arab, rumah sakit itu mustashfa, tempat untuk sembuh. Kalau bahasa Inggris, hospital. Kita rumah sakit Pak. Jadi tambah datang, tambah sakit Pak. Ya kan? Tambah sakit. Apa kata para ulama? Jangan seperti rumah sakit. Karena sebagus-bagusnya rumah sakit, semewah-mewahnya rumah sakit, semodern-modernnya rumah sakit, isinya tetap orang sakit Pak. Kecuali rumah sakit Salemba. Rumah sakit Salemba itu beda Pak. Isinya orang sehat. Gubernur yang ditangkap KPK, bupati yang kena OTT, wali kota yang kena korupsi, ya itu tuh Pak. Kan harusnya penjara di Salemba. Karena Salemba di penjara tidak kuat, pindah Pak, pura-pura sakit. Sakit juga tuh, sakit jiwa. Tinggalnya di mana? Di rumah sakit Pak. Rumah sakit Salemba, rumah sakit Tamrin. Bayar mahal. Karena banyak pitihnya Pak. Banyak pulus. Pulis jualan timah. Maka orang Pangkal Pinang gak dapat lagi, udah dijual semua. Habis. Ini juga di bulan Sya'ban. Jadi banyak peristiwa penting, tapi yang paling penting apa? Rasulullah SAW menjadikan momentum Sya'ban ini itu apa? Pada saat amal kita diangkat, dinilai, dicatat, diletakkan di tempat spesial itu, kita dalam keadaan minimal, kalau tidak puasa, minimal sedang berbuat baik. Minimal sedang berbuat baik. Kita sedang dalam keadaan taat kepada Allah. Sedang dalam keadaan patuh menjalankan amanah sebagai hamba Allah. Amanah sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Yang jadi bupati, wali kota, gubernur, pejabat, menteri, presiden. Ya manfaatkan momentum ini. Kalau ini sudah bagus, datang Ramadan. Tambah luar biasa. Maka sukses Ramadan, keberhasilan Ramadan sangat ditentukan seberapa berhasil kita di Sya'ban, seberapa sukses kita di Rajab. Ukurannya dua ya. Apa kata Nabi? Man qama Ramadana
Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menegakkan malamnya, bangun malamnya, berdiri di malam di bulan Ramadan, salat tarawih, qiyamul Ramadan. Dan siapa yang siangnya shoma Ramadan, puasa, imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan, dengan agenda yang jelas, dengan persiapan yang matang, dengan kondisi jiwa yang senang dan tenang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu oleh Allah. Alhamdulillah. Semangat kita, Pak. Makanya ukurannya dua. Sehingga para ulama mengajarkan kita doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Apa indikator kita mendapatkan berkah di bulan Rajab? Salat kita benar, salat kita sempurna, salat kita makin lebih baik, salat kita makin lebih bagus. Karena perhatian khusus dari Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah bilang, perintahkan keluargamu untuk sholat, bersabar atasnya. Kami nggak nanya rezeki, karena rezeki itu kami yang ngasih. Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita minum, Allah yang ngasih kita kehidupan. Jangan khawatir, selama kita hidup, kita masih punya jatah. Makanya orang tuh nggak mati-mati, Pak, kalau belum habis jatahnya. Walaupun di rumah sakit berbulan-bulan, nggak mati-mati, Pak, kalau rezekinya masih ada. Makanya dalam bahasa agama kita, orang meninggal itu namanya wafat. Qad tamma, udah sempurna, tuntas sudah rezekinya. Nah, kenapa kok lama betul matinya itu? Karena memang belum selesai, belum habis rezekinya. Mungkin dokternya masih perlu dapat rezeki lagi, perawatnya masih perlu rawat, yang jaga. Nah, mungkin urusan warisan belum beres, diberesin semua dulu. Supaya begitu dia pulang, nggak akan jadi beban. Atau kawan saya ketika berkunjung ke teman yang lain yang meninggal, apa katanya? Coba Ustaz, dunia ini memang ditinggal, bukan hanya tempat tinggal. Tak lama kita tinggal tuh, dan bakal ditinggal. Kalau istri kita cantik, nanti kita tinggal diambil orang. Masih hidup aja diambil orang, apalagi sudah meninggal. Harta kita tinggalkan, tidak bisa dibawa, akan jadi rebutan, akan jadi masalah. Coba. Maka ini momentum. Setiap tahun Allah hadirkan bulan Sya'ban. Setiap tahun Allah hadirkan bulan Ramadan. Setiap Allah hadirkan. Dikasih nama. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahr. Fi kitabillah. Kenapa Allah mesti kasih nama? Bulan itu 12. Mau muter, mau keliling bagaimanapun 12 bulan tuh. Namanya dikasih. Beda-beda. Orang yang kasih nama. Satu-satu nama yang dikasih oleh Allah namanya Al-Muharram. Orang dulu menyebutnya Sifrul Ula. Diganti. Perintahkan Allah kepada Nabi, Nabi ganti namanya. Yang lain, orang dulu yang ngasih. Punya makna. Tergantung situasi. Sya'ban ini artinya apa? Yang terserak, yang tercecer, Pak. Maka harus kita kumpulkan. Ya Alhamdulillah, di Bangka ini ada ruahan. Itu cara orang tua kita dulu mendidik. Dulu kan orang mendidiknya pakai simbol. Kenapa masjid itu ada gapura? Bukan sekedar hiasan. Bahwa gapura itu apa? Gafura itu artinya ampunan. Orang mau masuk ke masjid itu mau dapatkan ampunan. Maka dikasih kolam di depannya. Sebelum masuk ke masjid, tempat untuk merebut ampunan itu bersih-bersih dulu. Beresin dulu urusan-urusan manusia. Urusan tetangga, urusan keluarga. Mana senang kita? Mana khusyuk kita sholat? Kalau di rumah habis bertengkar, di rumah habis ribut, enak-enak kita ke masjid, Pak. Kalau sama tetangga berperkara, Pak. Nah, itu kan ada kiai yang terkenal tuh, gara-gara jalan, Pak, ribut sampai sekarang tuh, belum selesai tuh, Pak. Nah, ada orang tuh. Makanya apa kata guru saya? Coba lihat tuh, pelajaran buat kita. Sama jalan yang bukan punya dia aja pelit, apalagi sama hartanya. Jalan itu kan umum kita, Pak.
Kita udah klakson, nggak mau Pak. Ada orang kita tenang-tenang, dia potong. Itulah manusia. Mudah-mudahan kita semua di masjid ini, saudara-saudara kita di masjid-masjid yang lain, saudara-saudara kita yang belum ke masjid, tugas kita untuk apa? Ngajak Pak. Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita, supaya insya Allah di bulan Ramadan kita merasakan keberkahan lebih yang diberikan oleh Allah. Keluar Ramadan kita alami Idul Fitri, kita naik di bulan Syawal, kemudian bulan-bulan selanjutnya adalah simbol-simbol kebaikan, doa-doa, energi, spirit yang insya Allah mengundang kita untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Allah dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan ridhonya insya Allah. Barangkali ini yang dapat disampaikan karena waktu isyraq sudah masuk ya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya sebagai perkenalan, sebagai silaturahim. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang membahagiakan buat kita semua, membawa kebaikan, membawa keberkahan buat kita semuanya. Minimal apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rajin silaturahim, maka insya Allah dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya insya Allah. Kita yang tadinya doanya masih Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat, sudah pasti kita kuatkan lagi karena sudah saling lihat wajah, maka kita membayangkan kalau ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang sedang tidak sehat ekonominya, sedang tidak sehat fisiknya, kita doakan. Karena doa dari saudara tanpa diminta itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua minimal karena sudah berjumpa wajah, doa kita makin kuat untuk mendoakan saudara kita satu dengan yang lainnya insya Allah. Semoga sekali lagi Allah berkenan memberikan kita kekuatan untuk itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka warhamna wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa yarhamuna. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. هدانا الله أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.